Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita telah menyanyikan lagu kebangsaan kita. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari ICRP kepada Ibu Justina Rostiawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Hodinal. Yang saya hormati, semoga Pak Yahya Stakuf sudah hadir atau masih dalam perjalanan. Ketua PBNU Pak Kiai Haji Yahya Stakuf, juga National President dari FGBMFI Bapak Dali Sutanto, Ketua dan pengurus ICRP, saya lihat ada Pak Franky, Pak Pendeta Franky, serta para tokoh agama-agama dan para hadirin sekalian. Salam Nusantara dan salam sehat untuk kita semua. Ibu, Bapak sekalian, hari ini ICRP bersama dengan Forum Pengusaha Kristen FGBMFI atau Full Gospel Businessmen's Fellowship International mengadakan doa bersama, doa lintas agama untuk bangsa. Sudah 2 tahun ini kita tahu pandemi COVID-19 melanda seluruh belahan dunia dan tidak ketinggalan di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Beberapa hari belakangan ini bahkan pemerintah malah meningkatkan level kewaspadaan untuk kita semua karena tipe virus corona Omikron kembali merajalela. Hari ini baru saja saya melihat ada 17 orang yang meninggal meskipun dinyatakan tidak berbahaya, tapi ada yang meninggal. Oleh karena itu kita masih harus tetap waspada. Ibu, Bapak sekalian, saya lihat ini kawan-kawan ICRP semua. Jadi sudah tahu bahwa ICRP ini merupakan wadah dari para individu atau kelompok dan lembaga agama yang tujuan utamanya adalah mempersatukan visi untuk kedamaian dan keselamatan semua umat beragama di Indonesia yang beragam ini. Bersama dengan FGBMFI, pada malam ini kami bermaksud pertama-tama mengucapkan syukur dan terima kasih karena Allah yang Maha Kuasa telah menyertai kita semua dalam mengupayakan seluruh inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan transmisi virus corona di negara kita pada 2 tahun ini, tahun 2020-2021 yang telah kita lewati. Seluruh komponen bangsa bersama pemerintah RI selama 2 tahun ini berupaya sekuat tenaga dan dengan kemampuan serta kemauan yang positif menciptakan lingkungan yang aman bagi semua. Marilah kita satukan doa dan karsa kita bersama untuk pernyataan Tuhan yang Maha Kuasa selama tahun 2022 bersama dalam doa lintas agama untuk bangsa pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Hodinal. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Justina Rostiawati. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Justina, bahwasanya memang kegiatan kita ini terlaksana atas kerjasama antara ICRP dengan FGBMFI, di mana kedua lembaga ini saling bergandengan tangan mencoba mengumpulkan kita semua melalui Zoom meeting ini untuk sama-sama meneguhkan hati kita, menyatukan tangan kita, membulatkan tekad kita bersama untuk saling menguatkan di tengah pandemi yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini. Oleh karena itu, sekarang kami akan kembali serahkan kepada Kak Agnes. Ya, selamat malam semuanya. Semoga dengan dilakukannya doa bersama pada malam hari ini yang dilakukan oleh ICRP dan FGBMFI, kiranya semuanya bisa punya hati yang satu untuk bisa berdoa sehingga tidak ada ketakutan untuk menghadapi segala perubahan yang sedang terjadi di bangsa Indonesia kita ini. Nah, untuk selanjutnya sambutan yang kedua, kami persilakan Bapak Johannes S. Nayoang
selaku anggota Dewan Penasehat FGB MFI, waktu dipersilakan. Maaf, National President kami Dali Sutanto hadir? Kalau beliau tidak hadir, baik. Pertama, Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Patut kita bersyukur malam hari ini kami boleh bersatu dalam suatu forum yang luar biasa, karena pada malam hari ini dari berbagai macam agama, kepercayaan kita boleh bersatu dalam satu kesatuan untuk kita bersama-sama berdoa. Saya merinding membaca slogannya ini, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mengutamakan Tuhan. Wow, itu bagus sekali slogannya itu. Karena bangsa-bangsa yang besar seperti Amerika, di uang mereka disebut in God we trust. Pasti Tuhan akan memberkati bangsa yang mengandalkan Dia. Bisa dibayangkan kita bangsa Indonesia ini bisa menjadi suatu bangsa secara logika, secara pikiran manusia rasa-rasanya sulit. Karena apa? Kita terdiri dari berbagai macam suku, ratusan suku, juga dari berbagai macam budaya, berbeda bahasa, berbeda agama dan kepercayaan, bahkan berbeda warna kulit, tradisi, tersebar ke 14.000 pulau yang diduduki oleh penduduk, atau 17.000 pulau tersebar semua ke situ, dan kita bisa menjadi satu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sesuatu yang luar biasa karena kita terdiri dari kepulauan yang beribu-ribu tersebar dengan suku berbeda, dengan budaya latar belakang berbeda, tapi kita bersatu. Ini merupakan satu anugerah keajaiban Tuhan yang Dia berikan kepada bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Saya ingat beberapa waktu yang lalu, negara Kanada, di mana Quebec itu ada di tengah-tengah negara Kanada, tapi Quebec ingin memisahkan diri, tapi tidak berhasil dalam referendum itu. Bayangkan, dalam satu negara di tengah dia masih memisahkan. Bagaimana dengan kita yang terpisah dengan pulau-pulau tapi masih bisa bersatu? Ini adalah bangsa yang unik dan terletak di antara dua benua dan dua lautan. Sangat strategis sekali. Saudara yang kekasih, dalam yang saya kasihi, betul-betul bangsa kita ini bangsa yang unik, yang bisa bersatu dalam satu kesatuan. Terlebih kita sore hari ini yang tergabung di dalam Indonesian Conference on Religion and Peace. Baru judulnya aja, baru ininya aja sudah bagus sekali. Indonesian Conference on Religion and Peace, kedamaian. Kita semua mencari damai. Saya sungguh merasa diberkati bisa bergabung malam hari ini dalam satu forum yang luar biasa ini, yang mempunyai cita-cita yang indah. Mungkin demikian dari sambutan saya. Saya ucapkan selamat, dan bagi mereka yang akan merayakan Imlek besok, Gong Hee Fa Choi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Johannes Esna Makasih, Johan. Pak. Memang luar biasa sekali kalau kita dengar sambutan dari FGBMFI tadi, yang dimana FGBMFI itu adalah perkumpulan dari singkatan dari Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Yeah. Jadi memang luar biasa sekali jalinan kerjasama antara ICRP dengan FGBMFI ini, di mana memang kegiatan kita saat ini, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, memang didasari dari selama 2 tahun ini kita semua sama-sama tahu bahwasanya hampir seluruh sektor yang ada di Indonesia ini terdampak semenjak terjadi pandemi ini. Lalu kemudian ketika seluruh sektor mulai terdampak, ketika kita sudah mulai tidak sanggup lagi, kemana kita harus mengadu, maka kita harus kembali menyerahkan hidup kita, menyerahkan segalanya kepada Dia, Sang Maha, yang kita sebut sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, untuk merefleksikan
kehidupan kita selama tahun 2021, di mana kita masih disertai, dan untuk juga menjalani tahun 2022, maka kita mengadakan doa bersama kali ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan memulai doa bersama dan akan diawali dari Ibu dari perwakilan dari agama Konghucu kepada Ibu JS Yetni. Waktu dan tempat kami persilakan untuk mendaraskan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Weta Tongken. Sancai. Izinkan saya untuk memulai doa pada malam hari ini dengan doa secara agama Konghucu. Saudara-saudaraku yang lain silakan menyesuaikan dan bagi yang beragama Konghucu dengan sikap tangan paus simpate. Doa untuk negeriku. Kehadirat Huang Tian Shangti, Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, Maha Mulia dan Gemilang, dengan tuntunan rohani Nabi Agung Kongce, teladan penyertaan dari para seni, serta restu dari para leluhur, dipermuliakanlah. Segenap rasa syukur dan berkah kami panjatkan pada saat ini, atas segala rahmat dan karunia, serta perlindungan dari Huang Tian Shangti, Tuhan yang Maha Besar, kepada kami seluruh anak bangsa Indonesia. Saat ini kami berkumpul bersama di dalam doa kekuatan bagi bangsa yang diadakan oleh ICRP, Indonesian Conference on Religion of Peace, bersama FGBM VI dan unsur yang mendukung acara ini melalui virtual Zoom, bersatu dalam doa untuk negeri. Bermohon Huang Tian memberi kekuatan dan kemampuan bagi bangsa kami dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi, serta berdoa bagi bangsa dalam menanggulangi wabah COVID yang belum berakhir, maupun peristiwa lainnya yang meresahkan hati kami. Huang Tian Shangti, Tuhan yang Maha Pencipta, dengan sifatmu yang Yen, Heng, Li, Chen, pencipta alam semesta, maha sempurna, maha besar, maha pemberkah, maha abadi, maha kokoh hukumnya. Kami mohon perlindungan dan pemeliharaan kepada kami semua saat ini. Bangsa kami masih mengalami cobaan-cobaan, masalah-masalah yang mendera. Salah satunya wabah COVID-19 yang masih ada dan mulai meningkat kasusnya dari hari ke hari. Bermohon Huang Tian menurunkan petunjuk dan cara agar kami mampu mengatasinya. Cincai. Huang Tian Shangti, kami juga bermohon, bimbinglah para pemimpin bangsa kami beserta seluruh jajarannya, baik dari tingkat yang tertinggi sampai bagian terkecil, pengayom dan pelayan masyarakat yang saat ini sedang melaksanakan tugasnya. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemampuan untuk mampu mengambil kebijakan yang tepat, kebijakan yang strategis dalam menangani masalah-masalah di negeri ini. Kuatkanlah dan mampukan juga bagi tenaga kesehatan yang berjuang menangani pandemi COVID-19 ini. Berikan pula kesehatan bagi seluruh tokoh-tokoh agama di dalam memberikan pembinaan kepada umatnya, di dalam menjaga keharmonisan dan menciptakan kerukunan umat beragama. Semoga dimampukan di dalam menjalani tugas-tugasnya. Cincai. Huang Tian Shangti, bimbinglah kami rakyat Indonesia
untuk terus bahu-membahu, mencurahkan kemampuan dan usaha yang terbaik, bergotong royong, bergandengan tangan, bersatu padu mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam negeri kami tercinta ini. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat memupuk cinta kepada tanah air, mewujudkan masyarakat Indonesia yang harmonis, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, menuju Indonesia tangguh, Indonesia maju. Huang Tian Sangpi, kami berdoa bagi seluruh anak bangsa Indonesia agar senantiasa dalam lindungan Huang Tian dan mampu mewujudkan kerukunan di negara Indonesia. Dengarkanlah doa yang kami panjatkan dengan setulus hati dan sepenuh kebajikan, dipermuliakanlah. Semoga dijauhkan hati kami dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada Huang Tian, dan sesal penyalan kepada sesama. Melainkan dapatlah kiranya kami tekun belajar dan hidup benar dari tempat yang rendah ini terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Diteguhkan iman kami yakin hanya Huang Tian senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta di dalam kehidupan kami ini. Maha besar Tuhan Halik semesta alam, Tian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Shangti Wei Tian Yote, Huang Yi Shangti Wei Tian Yote, Sancai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi Santi Hum, salam kebajikan Weite Tong Tien. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Sydney dari Tokoh Agama Konghucu. Selanjutnya kami persilakan dari tokoh agama Hindu, Pinandita KRHT Astono Chandradana untuk berdoa. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya, mohon maaf saya baru bergabung, baru pulang dari Balikpapan ini tadi menghadiri acaranya PBNU. Bapak Ibu, rekan-rekan dan hadirin yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini memandu dengan doa sesuai dengan agama Hindu. Mohon hadirin yang berkeyakinan lain bisa menyesuaikan. Om rahpat astri nama, Om atma tatwatma sudamam swaha, Om kesam sampurna nama swaha, Om Sri Pasupatayom Pat, Om Sriam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Yanama Swaha, Om Manante Sanam Padma Sanom Dewa Pratistaum Rangring Sah Paramasiwara Ditya Namu Nama Swaha, Om Surya Sloka Natasya Waradasya Swarcanam Sarwantah Tasya Sidantam Sudenaya Santiasam, Om Pertiwi Sariram Dewi Catur Dewa Mahadewi Caturasrama Batari Siwa Bumi Mahasidi,
Om Rangring Sah Paramasiwa Budaya Nama Swaha. Om Sang Hyang Widi, Engkau adalah Prabawa Pasupati yang memiliki senjata cadu sakti. Maha ada, maha tahu, maha kuasa, dan maha karya, serta termaha di dalam kesempurnaan dan kebahagiaan. Pada hari ini, Senin tanggal 31 Januari 2022, kami, hamba-hambamu, berkumpul secara daring bersama komponen masyarakat lainnya dari seluruh Indonesia. Memanjatkan doa, menengadahkan tangan, memanjatkan doa dan pujian kepadamu, wahai Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sang Hyang Widiwasa. Izinkanlah kami pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, menghaturkan sembah kehadirat-Mu dalam acara doa lintas agama untuk bangsa. Om Sang Hyang Widi, Engkau adalah Wibuh Sakti, yang maha ada lagi terpuji. Hanya kepadamulah kami bermohon. Kami menyadari bahwa acara ini akan dapat terlaksana dengan aman, tertib, lancar, dan sukses adalah karena tuntunan dan bimbingan dari-Mu. Oleh karena itu, Om Hyang Widi, berikanlah sinar suci-Mu agar kami semua mampu melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Om Sang Hyang Widiwasa, Engkau adalah Jenana Sakti, yang maha mengetahui segala kejadian di alam semesta ini. Tahun 2021 adalah tahun yang cukup berat bagi bangsa dan negeri ini. Namun, itu semua kini telah berlalu. Esok, hari ini, hari Kamis ini kita akan memasuki bulan kedua di tahun 2022. Untuk itu kami hanya mampu mengaturkan ungkapan terima kasih yang tidak terhingga atas segala anugerah yang telah Engkau limpahkan di tahun 2021 yang lalu. Sehingga kami saat ini masih diberikan kesempatan menapaki tahun 2022. Om Hyang Widi, bimbinglah kami, agar kami semua tidak keliru langkah dan mampu dalam upaya mengatasi segala permasalahan. Baik permasalahan yang ada yang menimpa bangsa dan negara kami ini, termasuk masalah pandemi COVID-19 yang masih merajalela dengan berbagai variannya, dengan tetap saling bersinergi di antara kami, sesama anak bangsa ini. Om Sang Hyang Widiwasa, Engkau adalah Prabu Sakti, Yang Maha Kuasa. Engkau adalah pelindung dan pengatur Tribuana ini. Lindungilah bangsa dan negara kami. Lindungilah segenap keluarga besar dari para sahabat kami yang telah ditinggalkan oleh puluhan juta kerabatnya di seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia, yang meninggal akibat pandemi. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi semua itu. Om Hyang Widi, Engkau laksana matahari dan bulan. Dengan sinar-Mu yang subram dan wiriam, sinarilah hati dan pikiran kami, khususnya seluruh rakyat Indonesia, agar secara bersama-sama mampu mengemban amanat untuk menciptakan kondisi jagadita bagi keluarga besar bangsa Indonesia ini. Om Sang Hyang Widiwasa, Engkau adalah Kriya Sakti yang maha karya dalam membangun suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Jadikanlah momentum doa bersama lintas agama ini agar lebih meneguhkan diri kami semua untuk merajut kemajemukan,
dalam jalinan persaudaraan sesama anak bangsa. Jadikanlah program vaksinasi yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia saat ini sebagai solusi terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan segala variannya tersebut. Om Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Menguatkan, kuatkanlah para pemimpin kami, kuatkanlah seluruh rakyat kami, kuatkanlah ikatan di antara kami, agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan. Eratkanlah tali simak krama di antara kami, agar saling merawat persaudaraan, sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Om Hyang Widi, bimbinglah kami semua, termasuk para pemimpin kami, agar ikhlas merawat keutuhan negeri ini dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami semua untuk mengatasi bencana pandemi ini dengan program-program yang tepat guna dan bermanfaat. Mampukanlah kami untuk mengatasi wabah Omikron yang sedang berkembang di negeri ini, agar tidak semakin membesar, dengan kekuatan serada dan kemuliaan watak terpuji, dengan kerja bersama untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri ini. Om Hyang Widi, Tuhan penebar cinta, satukanlah pikiran, perasaan, dan hati seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta, cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Semoga tidak ada lagi suasana saling menghujat, saling menghina, baik kepada daerah, suku, agama, bahasa, dan budaya yang sudah menjadi warisan adiluhung dari para leluhur Nusantara ini. Om Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan tunjukkanlah jalan yang benar, agar kami selalu berjalan di atas dharma kebenaran. Om Hyang Widi, berikanlah kepada para pemimpin kami, kepada seluruh rakyat dan bangsa ini, kekuatan, keteguhan, dan pengayoman, sehingga mampu menjadi pemimpin yang berdedikasi tinggi demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara, serta seluruh rakyat negeri ini. Om Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Mendengar, terimalah, kabulkanlah doa kami ini. Om Kesama Sampurna Nama, Om Sriam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu Yunama Swaha, Om Dirgayur Astu Tat Astu Astu Swaha, Om Kesantawiya Kayi Kedosa Santawiya Wakci Kemama, Santawiya Manas Dosa Tat Permadat Kesama Swama. Om Santi Santi Santi. Oh, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pinandita KRHT Astono Chandradana atas pendarasan doanya yang begitu sangat indah. Dan sekarang kita akan melanjutkan, kita akan kembali berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Nindya Putri dari Penghayat Kepercayaan. Kepada Ibu Nindya Putri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Salam Pancasila, salam keberagaman, dan Rahayu Sagung Dumadi. Bapak Ibu yang kami hormati dan berbahagia pada malam hari ini, perkenankanlah pada malam yang indah ini saya memanjatkan
dan melangitkan doa dalam doa penghayat kepercayaan untuk bangsa. Gusti yang Moho Agung, Gusti yang Moho Rohim, Gusti yang Moho Adil. Duh Gusti yang Moho Agung dan Moho Welas Asih, kami bersimpuh dan bersujud ke hadapan-Mu, menghaturkan rasa syukur atas segala anugerah kemurahan, perlindungan, kesehatan, tuntunan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam melewati tahun 2021 dan masa-masa sulit pandemi. Gusti yang Maha Agung, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Mohon pengampunan atas kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni kami dari keserakahan, kebencian, dendam, pertikaian, dan kesombongan. Tuntunlah kami, jernihkanlah hati kami. Tuntun kami untuk selalu berada pada jalan kebenaran dan welas asih pada sesama yang menjadi titah-Mu dalam penciptaan. Duh Gusti yang Maha Pemurah, ampunilah saudara-saudara kami yang telah berpulang ke hadapan-Mu diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Tuntun roh sucinya, tempatkan di tempat terbaik di sisi-Mu, dan berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Berikanlah kemurahan-Mu supaya pandemi COVID segera berakhir dan kami boleh menjalankan kehidupan normal seperti semula. Duh Gusti yang Maha Kuasa dan Bijaksana, kami bersimpuh mohon di hadapan-Mu. Berikanlah kebijaksanaan, kemurahan hati dan tuntunan kepada para pemimpin bangsa untuk mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik dan kebijaksanaannya mampu melahirkan kesejahteraan, kesentosaan, dan kedamaian lahir batin bagi rakyatnya. Duh Gusti yang Maha Agung, tuntunlah kepada kami semuanya untuk selalu bersyukur dan menerima perbedaan dalam keberagaman, membangun nilai toleransi atas kemajemukan bangsa kami, saling mengasihi dalam membangun kehidupan dan penghidupan menuju kesadaran luhur akan pentingnya persatuan, cinta tanah air, dan kembali kepada jati diri bangsanya sebagai bangsa yang hebat, besar, dan berbudaya. Duh Gusti yang Maha Welas Asih, kabulkanlah doa-doa yang kami haturkan dan panjatkan pada malam hari ini. Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih, kepada Kak. Kak Nindya yang sudah berkenan mendaraskan doa mewakili penghayat kepercayaan. Saat ini kita akan menyambut secara hangat kepada yang terhormat Kiai Haji Yahya Kholil Stakut untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya kepada Bapak Ketua Umum PBNU. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Pokok-pokok pikiran dari Bapak
Yahya akan disampaikan melalui video. Apa videonya sudah muncul di layar? Sudah. Siap. Sudah, Kak. Saya nyalakan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemimpin agama-agama yang saya hormati, para pemimpin dan aktivis dari Indonesian Conference on Religion and Peace, para jemaat, para umat beragama yang saya cintai. Di antara alasan kenapa kita membutuhkan dialog antar agama-agama adalah karena pengalaman yang traumatis, pengalaman yang problematis di masa lalu ketika agama-agama dulu dijadikan atau difungsikan terutama sebagai basis konsolidasi untuk konflik-konflik antar identitas yang keras, baik dalam konflik politik sampai dengan konflik militer. Agama adalah salah satu bingkai dari konsolidasi kelompok untuk terlibat dalam konflik-konflik yang sangat keras itu, di samping juga identitas-identitas lain seperti ras, etnik, maupun label-label dalam ideologi-ideologi sekuler. Konflik antar identitas yang nyaris tanpa tatanan, yang sangat keotik di masa lalu itu kemudian berpuncak pada 2 perang dunia besar yang mengakibatkan tragedi raksasa bagi kemanusiaan, sehingga lahirlah aspirasi yang luas dari masyarakat internasional untuk melakukan penataan ulang atas kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkemanusiaan di antara umat manusia ini. Dan Indonesia adalah salah satu dari yang paling awal secara resmi menyuarakan aspirasi untuk lahirnya tata dunia yang lebih mengedepankan kemanusiaan dan keadilan itu. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara sangat jelas, eksplisit, dan tandas sejak paragraf yang pertama, aspirasi untuk kemanusiaan dan keadilan itu dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tak lama sesudah itu, sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan meluasnya aspirasi untuk mewujudkan satu tata dunia yang lebih stabil, lebih aman, dan lebih damai, lahirlah konsensus-konsensus internasional yang menjadi landasan bagi tata dunia baru yang diharapkan itu. Seperti misalnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dicetuskan pada tanggal 26 Juni 1945 yang disusul dengan dibentuknya Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober 1945. Dan selanjutnya pada tahun 1948
lahirlah satu resolusi PBB yang sangat fundamental, yaitu The Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia, yang semua itu menjadi landasan struktural dan normatif bagi tata dunia baru yang diharapkan bisa lebih menjamin stabilitas dan keamanan internasional, serta lebih bisa melindungi kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai keadilan. Tata dunia baru ini telah kita nikmati manfaatnya, kemaslahatan yang dihadirkan darinya sampai saat ini terbukti dengan meningkatnya kemakmuran global secara berlipat ganda sejak lahirnya tata dunia baru tersebut. Tetapi ini adalah tata dunia yang masih sangat muda, yang belum sempurna, dan masih sangat rentan terhadap berbagai macam serangan dan gangguan, dan bahkan kita melihat bahwa berbagai elemen penyangga dari tata dunia baru ini, termasuk organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri, mengalami kemerosotan-kemerosotan, berbagai konsensus internasional juga mengalami kemerosotan-kemerosotan dalam disiplin dari para anggota komunitas internasional untuk menaatinya, sementara berbagai masalah yang masih tersisa sejak awal dicetuskannya tata dunia baru ini juga masih belum terselesaikan. Kita semua berhadapan dengan dua pilihan yang mendasar dan sangat penting. Kita tahu bahwa keadaan dunia hari ini sangat tidak memuaskan, bahwa tatanan yang ada saat ini masih kita anggap jauh dari keadilan dan kemanusiaan. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah kita akan kembali kepada tatanan lama, yaitu tatanan yang merupakan rimba pertarungan di antara identitas-identitas, termasuk identitas-identitas agama, identitas-identitas rasial, dan identitas-identitas yang merupakan label-label bagi ideologi-ideologi sekuler. Sehingga kita mengejar apapun yang menjadi kejayaan identitas, kejayaan politik dan militer atas nama identitas kita masing-masing seperti di masa lalu. Atau kita bertahan dengan tata dunia baru ini, dengan segala ketidaksempurnaan, segala kelemahannya, segala cacat dan ketimpangannya, untuk bersumpah bersama-sama, bersama dengan seluruh umat manusia, dengan seluruh komunitas internasional, berjuang bersama-sama atas landasan kasih sayang untuk mewujudkan satu tata dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, yang dilandaskan atas penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat di antara sesama umat manusia. Ini adalah aspirasi yang telah sejak awal dicetuskan, dinyatakan oleh para bapak pendiri bangsa kita, dan di antara para bapak pendiri bangsa itu adalah juga para pemimpin-pemimpin agama kita pada waktu itu. Dan kita semua, bangsa Indonesia ini adalah pewaris-pewaris dari aspirasi yang mulia, dari cita-cita peradaban yang mulia, yang sejak awal dipikirkan oleh para bapak pendiri bangsa kita. Maka kita semuanya memikul tanggung jawab untuk terus menghidupi cita-cita mulia ini, untuk terus memelihara semangat perjuangan kita bersama bagi satu cita-cita peradaban untuk seluruh umat manusia di masa depan. Peradaban yang lebih baik, peradaban yang lebih mulia, peradaban yang lebih
berkemanusiaan, dan berkeadilan. Dan langkah pertama dari semua itu adalah bahwa kita dituntut untuk menemukan fungsi baru yang lebih relevan bagi agama-agama di tengah-tengah konteks realitas baru dunia kita hari ini. Kita tidak bisa lagi meneruskan fungsi agama seperti pada masa lalu, yaitu sebagai alasan untuk berkumpul, berkonsolidasi, untuk melawan pihak-pihak lainnya. Ini saatnya agama-agama harus sungguh-sungguh dihadirkan sebagai pemersatu di antara umat manusia, sebagai pembawa pesan rahmah bagi seluruh alam, dan sebagai landasan semangat untuk memperjuangkan cita-cita peradaban yang lebih mulia. Selamat dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Yahya Kholil selaku sebagai Ketua Umum PBNU yang telah memberikan pikiran-pikiran pokok untuk kita semua di malam hari ini. Selanjutnya, doa selanjutnya dari tokoh agama Katolik, Suster Cecilia. Kami persilakan waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada ICRP dan juga FGBMFI yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mewakili agama Katolik dalam membawakan doa pada acara doa lintas agama pada malam hari ini. Dengan wujud doa, agar seluruh masyarakat dapat terus bergandengan tangan dalam menghadapi pandemi. Saya akan membawakannya secara Katolik, dan saudara-saudari yang terkasih akan menyesuaikannya dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pandanglah kami, saksi-saksimu semua. Biarkan kami bersama memujimu dalam cintamu yang suci. Jauhkanlah dosa yang memisahkan, persaudaraan yang telah Kau berikan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah meredupkan cintamu di dunia. Ya Tuhan, satukanlah semuanya dalam cinta. Allah yang berbelas kasih, pandanglah kami umat-Mu yang berlindung padamu.
Persatukanlah kami umat-Mu di negeri ini, bahkan seluruh belahan bumi. Satukanlah kami dan persatukanlah kami dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami tetap bersatu padu, bergandengan tangan dalam menyikapi musibah yang telah terjadi di negeri kami ini. Kami percaya wabah ini pasti berlalu, dan kami yakin bumi yang baru akan tiba pada waktunya, yakni bumi yang damai, penuh sukacita. Amin. Ya Tuhan, pandanglah kami, saksi-saksi-Mu semua. Biarkan kami bersama memuji-Mu dalam cinta-Mu yang suci. Jauhkanlah dosa yang memisahkan, persaudaraan yang Kau berikan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah meredupkan cinta-Mu di dunia. Ya Tuhan, satukanlah semuanya dalam cinta-Mu. Semuanya dalam cinta-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Suster Cecilia yang dengan begitu merdu telah mendaraskan doa. Dan saat ini kita akan melanjutkan, kita akan kembali berdoa. Kali ini akan dipimpin oleh Ibu Dr. Rahmi Alfiah Nur Alam dari tokoh agama Bahai. Kepada Ibu Rahmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam kepada semua Bapak Ibu. Terima kasih kepada CRP dan pengurus semuanya. Malam ini sangat indah. Kita menyatukan hati, menyatukan doa-doa kita untuk negara tercinta Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa keadaan yang Tuhan berkati adalah keadaan berdoa. Kita percaya tentang kekuatan doa. Kita harus percaya tentang kekuatan doa dan kekuatan persatuan. Izinkan saya membacakan doa persatuan dari agama Bahai dan ada di share screen jika teman-teman ingin ikut bersama berdoa. Dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, kita semua sehat-sehat. Mari kita menyatukan hati, pikiran, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau telah menjadikan semua manusia dari keturunan yang sama,
Engkau telah mentakdirkan bahwa semuanya sekeluarga. Di hadirat-Mu yang suci, mereka itu hamba-Mu semuanya. Dan sekalian manusia berlindung di bawah kemah kemurahan-Mu. Semuanya berkumpul di sekeliling meja kedermawanan-Mu. Semuanya diterangi oleh cahaya kurnia-Mu. Ya Tuhan, Engkau kasih kepada semua orang. Engkau telah memelihara semuanya, melindungi semuanya, menghidupkan semuanya. Engkau telah mengkurniai setiap hamba-Mu dengan bakat dan kesanggupan, dan semuanya diliputi samudra rahmat-Mu. Ya Engkau Tuhan yang Maha Dermawan, satukanlah mereka itu semuanya. Jadikanlah agama bersatu semuanya, dan jadikanlah semua bangsa satu bangsa, agar mereka itu dapat melihat satu sama lain sebagai satu keluarga, dan seluruh dunia sebagai satu tanah air. Semoga mereka itu dapat hidup bersama dalam kerukunan dan kesatuan sepenuhnya. Ya Tuhan, kibarkanlah panji-panji kesatuan manusia. Ya Tuhan, dirikanlah perdamaian yang maha agung. Perkuatlah ya Tuhan semua hati orang dalam kesatuan. Ya Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, gembirakanlah hati kami dengan harum cinta-Mu. Terangilah mata kami dengan cahaya bimbingan-Mu. Nikmatkanlah telinga kami dengan rayuan firman-Mu. Dan lindungilah kami semuanya dalam perlindungan keesaan-Mu. Engkaulah yang Maha Kuat, Maha Kuasa. Engkau Maha Pengampun, dan Engkaulah yang tidak mengindahkan kehilafan manusia. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, berilah aku yang serangi cahaya Kamu, dan berilah aku pikiran-pikiran yang dapat merubah dunia ini menjadi taman bunga mawar. Terima kasih banyak. Salam sejahtera. Terima kasih Bu Dr. Rahmi Alfia yang telah berdoa mewakili tokoh agama Bahai. Selanjutnya doa akan dilanjutkan oleh tokoh agama Kristen yang diwakilkan oleh Bapak Yohanes Senayawan. Waktu dipersilakan. Halo. Suara saya bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Sebelum saya berdoa, jaringan di Timika. Ya. Sebelum saya berdoa, saya ingin sedikit jelaskan mengenai FGB MFI ini supaya bisa dikenal. FGB MFI itu Full Gospel Businessman Fellowship International, dalam Indonesia disebut PUISI, Perkumpulan Usahawan Injil Sepenuhnya Internasional di Indonesia. Anggota kami ada pria-pria pengusaha yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat
dan istri kami menjadi anggota Ladies of the Fellowship. Misi kami tidak lain hanya untuk menjangkau pria-pria di dunia usaha yang jauh dari Tuhan, jauh dari keluarga, supaya mereka kembali kepada keluarga dan kembali takut kepada Tuhan. Kemudian di seluruh Indonesia sudah ada 7.000 anggota tersebar di 34 provinsi, dan kami senantiasa berdoa agar banyak pengusaha yang kembali kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi negara dan teristimewa menjadi berkat bagi keluarga. Inilah kira-kira visi daripada UISI atau FGBNFI ini. Baik, saya akan berdoa. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena kami boleh ada malam hari ini, bahkan kami tergabung di dalam Indonesian Conference on Religious and Peace. Ini suatu anugerah-Mu yang besar bagi kami boleh berkumpul bersama-sama dari berbagai macam perbedaan kepercayaan. Tuhan, perbedaan adalah kekayaan. Terlebih kalau perbedaan ini kami malam hari ini boleh bersatu dari Konghucu, dari Hindu, dari Katolik, dari agama Bahai, dari Kristen, Protestan, dari Islam, dari Sikh, dari Buddha, dan penghayat kepercayaan. Semuanya ini anugerah daripada-Mu. Tuhan, kami semua bersatu hati mendoakan negara bangsa kami, negara kesatuan Republik Indonesia ini, terutama di dalam kami menghadapi pandemi. Tolong Tuhan, mereka yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas, satuan tugas untuk menangani pandemi ini, Engkau memberkati dan memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengatasi pandemi yang saat ini gelombang ketiga meningkat dengan ganas lagi. Tolong Tuhan, agar penguasa, satuan tugas dapat meredam perkembangan daripada COVID ini. Program vaksinasi untuk rakyat Indonesia, kami berdoa tersedianya vaksin yang cukup. Para tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas juga Engkau beri perlindungan khusus kepada mereka. Dan biar dalam pengabdian ini mereka boleh melaksanakan tugas mereka untuk memvaksin seluruh rakyat Indonesia di 34 provinsi. Agar seluruh rakyat boleh menerima hak untuk divaksinnya. Sehingga mereka bisa dijauhkan dari terjangkitnya COVID-19. Bapa di surga, kami berdoa untuk negara kami, untuk pimpinan, presiden, wakil presiden, lembaga eksekutif ini, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai yang terendah. Tolong Tuhan, agar mereka boleh melaksanakan mandat yang mereka terima dari rakyat dengan penuh pengabdian, bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk partai, bukan individu. Biar mereka boleh melaksanakan tugas mereka di lembaga eksekutif ini dengan takut akan Tuhan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk lembaga legislatif yang menyatakan mewakili rakyat. Tolong Tuhan agar di dalam mereka membuat undang-undang kepentingan rakyat, mereka boleh menyadari bahwa rakyat yang telah memberikan mandat kepada mereka, dan mereka biar bekerja untuk rakyat, bukan untuk golongan, bukan untuk oligarki, bukan untuk kelompok Tuhan, terlebih untuk individu lagi Tuhan, agar mereka sadar tugas mereka di mana rakyat telah mempercayakan kepada mereka. Juga kami berdoa untuk lembaga yudikatif di negara kami, agar mereka betul-betul melakukan tugas pengadilan mereka dengan baik, para hakim, jaksa, pengacara, agar mereka dapat memutuskan semua perkara dengan takut akan Engkau, mengutamakan keadilan dan kebenaran, bukan berdasarkan uang atau pengaruh-pengaruh kelompok. Biar keadilan dan kebenaran ditegakkan di lembaga yudikatif ini. Kami juga berdoa untuk TNI, Angkatan Udara, Darat, dan Udara, Laut ya Tuhan, agar mereka senantiasa bersatu untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Juga polisi Republik Indonesia, tolong Tuhan, polisi yang menjadi pelindung rakyat, polisi yang menjadi Kamtibnas,
polisi yang menegakkan hukum. Tolong Tuhan agar sungguh-sungguh mereka melaksanakan tugas tanggung jawab, agar mereka dicintai rakyat dan mereka jadi pelindung-pelindung rakyat. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami tetap berdoa untuk negara kesatuan ini. Di dalam mereka menangani masalah ekonomi, agar rakyat yang semakin berkekurangan ini boleh teratasi melalui ekonomi. Mereka yang terlibat, para menteri, agar mereka diberikan kebijakan untuk dapat mengatasi masalah ekonomi, masalah tenaga, keterbukanya pekerjaan bagi yang menganggur ya Tuhan. Agar rakyat sungguh-sungguh merasakan keadilan di negara kami ini. Kami serahkan semua aparat-aparat pemerintah yang melaksanakan ini, agar mereka selalu untuk kesejahteraan rakyat. Sekali lagi kami berdoa untuk yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religious and Peace ini. Pelihara kami terus agar kami senantiasa bersatu dan berdoa untuk negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sudah naikkan hanya di dalam satu nama. Nama yang agung. Nama yang di atas segala nama, Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak untuk doanya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Johanis ya. Dari FGB MFI yang sudah bekerjasama dengan ICRP. Jadi karena kerjasama dengan ICRP, ada sebuah pantun untuk FGB FMI. Di Jawa ada Kediri, di Sumatera ada Langkat. Kalau sudah diberkati, maka harus siap menjadi berkat. Dan terima kasih untuk doanya. Sekarang kita akan kembali melanjutkan doa kita yang dipimpin oleh Sohal Raj Singh dari tokoh agama Sikh. Kepada Bapak Sohal Raj Singh, waktu dan tempat kami persilakan untuk mendaraskan doanya. Baik, sebelumnya selamat malam kepada Bapak, Ibu, serta hadirin hari ini. Saya Sohal Raj Singh di sini mewakilkan pemuda agama Sikh, dan pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan doa menurut kepercayaan agama Sikh. Doa akan saya mulai. Satnam Sri Waheguru. Ardas ek onkar, Sri Waheguru Ji ki Fatah. Sri Pagati Ji Sahai व Sri Pagati Ji ki Paatशाही दसवीं प्रथम Pagati समर का गुरु नानक ले त्याए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो समरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याइए जिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिय कर नो निद आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाही आदि जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दिदारता ध्यांतर के बोलो जी वाहे गुरु हे निमाणिया दे मान निताणिया दे तान निउटिया दी ओत सचे पिता वाहे गुरु आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी सच्चे पातशाह जी कृपा करो कोरोना दा महामारी निवृत्त करो जी समूह प्राणियां दे रखिया करनी वाहे गुरु जियो रखा एक हमारा स्वामी सगल कटाका अंतर जामी दे महावाक अनुसार पातशाह जियो सबार संतोख अते शुकराना दी दात बख्शो पातशाह जियो इंडोनेशिया दिस विच हमेशा शांति बाणी रवे दिस दे चढ़दी कला बख्शो सतनाम Sri Waheguru. Waheguru Ji, Engkau adalah Maha Pelindung. Mohon lindungilah semua makhluk dari wabah virus corona. Ajarilah kami supaya kami dapat tetap bersabar dan bersyukur dalam kondisi yang ada saat ini. Waheguru Ji, semoga Indonesia dapat kembali pulih dan kembali normal dalam segala bidang yang terdampak oleh wabah ini. अक्षर वादा पाटा पुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रस करने से प्यारे मेल जिनाब मिलिया तेरा नाम चते आवे
नानक नाम चढ़दी कला तेरे पहाड़े सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Terima kasih. Salam sejahtera bagi semuanya. Berikut tadi doa dari Agama Sikh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sohal Raj Singh. Terima kasih Kak untuk doanya. Oke, selanjutnya dari perwakilan tokoh agama Buddha, YM Biksu Dhamasubo Matatera, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baiklah. Bagaimana suara saya? Jelas, Bante. Yes, terima kasih. Di sini saya Biku Dhamasubo Mahatera dari Sangga Theravada Indonesia. Saya akan membawakan doa secara agama Buddha. Merdeka! Saya mengucapkan salam ini adalah salam kebangsaan bangsa Indonesia. Saya tidak mengucapkan salam agama-agama biar negeri ini tidak menjadi negeri agama. Sekali lagi saya mengucapkan salam kebangsaan bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka, Bante. Doa yang saya akan bawakan secara agama Buddha berikut ini. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa. Apakah makhluk-makhluk yang berkaki 2, berkaki 4, berkaki banyak, maupun yang tidak berkaki? Apakah yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lahir secara spontan? Semoga semuanya turut bersukacita. Buddha mengajarkan, oh para makhluk, berbahagialah, perhatikanlah, perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih, lindungilah mereka dengan tekun. Sebagaimana mereka melakukan penghormatan, memberikan sesajian, menghaturkan sesembahan kepadamu siang maupun malam. Ini langit ini seperti ayah ibu, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping, dan sekeliling, serta berpesan. Pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam, gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi. Rawat, jaga, dan laksanakan dengan baik warisan budaya adiluhur dari para leluhur. Jangan menghina, jangan menipu, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Karena itu semua akan jadi sebab-sebab bencana. Pesan lainnya, kalau engkau menjadi orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau orang kaya, jadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau engkau penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak agama, jangan merusak alam semesta. Karena itu semua akan menjadi sebab-sebab kehancuran bersama-sama. Pesan lainnya, orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik.
Orang licik kalah dengan orang jahat. Yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Keberuntungan itu sesungguhnya buah dari kebajikan, yaitu kebajikan gemar berdana. Memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian diri. Itulah kebajikan sejati bagi kaum pria maupun wanita. Karena itu kalau berdana dengan keyakinan, kalau sila dilatih dengan baik, kalau samadhi dikembangkan dengan benar, kemanapun pergi, dilindungi para dewa. Negara ini akan utuh apabila bangsanya tidak meninggalkan sejarah nasional. Rakyatnya tidak meninggalkan sesungguhnya sastra budaya nasional, budaya kearifan lokal, budaya sendiri. Dunia akan aman oleh orang-orang yang mau berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Orang-orang akan aman, akan selamat, bukan dengan pagar kawat berduri, tetapi dengan pagar hati yang membuat seseorang takut dengan dirinya sendiri. Doanya. Dewi wasatu kalina sasa sampati hotuja pito bawantu lukoca raja bawantu damiko. Semoga hujan turun tepat pada musimnya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur dan berbuah lebat. Semoga dunia maju, pesat dan damai. Semoga para raja, pemerintah berlaku lurus. Semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat. Semoga para penjahat segera bertobat. Semoga aneka bencana yang melanda bangsa dan negeri ini segera berakhir selesai. Semoga pandemi COVID-19, oleh karena ini sudah 2022, semoga segera sirna dari muka bumi. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Semoga yang sakit segera sembuh, pulih, sehat, kembali senang. Semoga semua makhluk berbahagia. Tabi sata bawantu sukitata. Bawatu sabda manggalang rakandu sabda dewatang. Sabda buddhanu bhavina sabda soti bawantu te. Bawantu sabda manggalang rakandu sabda dewatang. Sabda dhammanu bhavina sabda soti bawantu te. Bawantu sabda manggalang rakandu sabda dewatang. Sabda sanghanu bhavina sabda soti bawantu te. Terima kasih. Demikian dan sekian. Terima kasih untuk perwakilan doa dari tokoh agama Buddha. Selanjutnya, Saudara Dinal. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena kegiatan berdoa bersama kita telah selesai. Kembali kami mengingatkan kepada kita semua bahwasanya acara ini terlaksana berkat kerjasama yang luar biasa antara ICRP dengan FGB MFI. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita juga bersyukur kepada mereka. Baik, selanjutnya tadi ada sedikit kelupaannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan berdoa bersama yang dipimpin dari agama Islam kepada Bapak Imam Nahei. Kami persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kita akan berdoa pada Allah dan Tuhan yang sama. Kita juga akan berdoa dengan substansi permohonan yang sama, hanya dengan cara-cara yang berbeda. Saya akan membacakan doa dari doa-doa yang pernah dibacakan oleh orang-orang yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh alam, oleh sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tahassantu bidil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu bil hayyil ladzi la yamut. Isrif anna hadal ada wal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli salatan tutilu bihal a'mar wa tuzilu biha anna jami'al asqam wal akhtar wa tudillu biha alana rizqal midrar wa taqdi lana biha jami'al awtar wa tasfa'u lana biha 'inda Allah fi darid dunya wa daril qarar bi rahmatika ya Ghaffar ya Qahhar. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Aku berharap dengan kasih-Mu. Aku bermohon dengan cinta-Mu. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu, dengan keagungan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, lenyapkanlah segala musibah, segala wabah, segala penyakit yang menimpa anak negeri ini, yang menimpa bangsa ini, sehingga kami seluruh warga Indonesia mampu hidup sehat, hidup berkarya untuk mengisi kemerdekaan, untuk mengisi kekurangan yang belum dicapai oleh anak bangsa kita. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah kepada kami semuanya kemampuan untuk berpartisipasi di dalam membangun peradaban, di dalam membangun kedamaian, di dalam membangun kesejahteraan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah kemampuan kepada pemimpin kami untuk memimpin dengan baik, untuk memimpin dengan adil, untuk memimpin dengan bijak. Ya Allah, janganlah berikan bisikan ke dalam hati pemimpin kami untuk berbuat zalim, untuk berbuat curang, untuk korupsi, dan untuk berbuat kerusakan yang merugikan kepada alam, merugikan kepada seluruh warga Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah kami semua kedamaian dan kesejahteraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Imam Nakei. Dan kembali kami minta maaf tadi untuk kesilapannya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan telah berlangsung dengan baik kegiatan doa bersama kita. Selanjutnya kami serahkan kepada Kak Sabatin Agnes Rumbia. Ya, terima kasih untuk semua narasumber dan perwakilan dari setiap tokoh-tokoh agama yang mengambil bagian untuk doa bersama di malam hari ini, dan untuk para undangan yang hadir melalui Zoom meeting. Tidak mengurangi rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di malam hari ini, kita
lakukan foto bersama yang akan dilakukan oleh Kak Isa atau Kak Ai, oleh panitia. Silakan. Sebelum kita berpisah di malam hari ini setelah melakukan doa bersama. Persilakan Kak. Ya, mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua bisa untuk on cam dulu biar kita foto bersama. Masih ada lagi yang mau on cam? Saya foto sekarang ya. Bergaya semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip, sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Salam kenal. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Regi, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Vincent. Terima kasih, terima kasih. Ya, kasih semua. Kabar. Terima kasih Agnes, Bante. Sabatin, apa kabar Papua? Terima kasih. Salam sehat. Baik-baik Ibu, di Papua Terima hanya kasih, ya. jaringan Diko, saja ya. yang masih bermasalah, kurang stabil. Salam sehat. Imun, Johanis, terima kasih, Pak iman, amin, Johanis. aman. Terima kasih, sama-sama. Udah malam sekali di sana kali ya, Agnes. Iya, sudah 10:30 Ibu. Wah, nggak apa-apa, semangat terus. Ya. Bu Sietni, Kyong Iya. Coy. Terima kasih. Terima kasih Pak Coy ya. Terima kasih semuanya. Pak Pak Winston, Imam, Pak Winston makasih. juga hadir. Iya, nggak lama ya. Terima kasih semua. Selamat menyambut Imlek bagi kita semua. Selamat malam. Iya, Selamat terima kasih Imlek. semua. Terima kasih kita Bu semua. Nasrin, makasih Sampai ya. jumpa. Sama-sama, terima kasih acaranya bagus sekali. Terima kasih. Sangat mencerahkan. Ya. Terima kasih. Bu Rahmi, Dr. Rahmi, teman-teman ICRP, makasih ya. Pak Sohail ya, makasih ya. Terima Izin kasih. pamit, terima kasih banyak. Terima kasih untuk semuanya. Pak Dinal hebat. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa ya.